Hai Sober, kembali lagi bersama Podcast Ngobat. Nah, bagi Sober yang belum tahu, Podcast Ngobat itu panjangannya apa sih? Dalam ngobrol bareng bersama BNNK Bontang Hebat. Nah, di episode 3 kali ini, kita bersama dengan Zahwa dan Agil sebagai pemenang Duta Anti Narkoba Kota Bontang tahun 2024. Kita boleh perkenalan dulu deh dari Zahwa. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, saya Zahwa Nazifa dari SMA Yayasan Pendidikan Vidya Dahana Patra. Oke, halo semuanya, saya Agil. Saya perwakilan dari Kelurahan Loktuan, Bontang. Oke, nah sebenarnya ada yang menarik nih. Agil ini merupakan Satgas ya, IBM Loktuan ya? Iya. Boleh diceritakan dong, kenapa sih Agil sudah menjabat sebagai IBM, terus ikut lagi Duta Anti Narkoba? Oke, ini mau ceritanya ala-ala duta atau yang sesungguhnya? Oke, baik. Ya, jadi sebenarnya dadakan juga sih Kak. Maksudnya waktu itu ikut duta. Tapi sebelum itu terima kasih kesempatannya untuk undang kami berdua gitu kan. Jadi udah lihat announcement-nya sebenarnya untuk pengumuman penyelenggaraan Duta Anti Narkoba gitu kan. Nah terus tuh ada ketertarikan, cuman kayak mungkin karena umur saya sudah agak ya walaupun sebenarnya masih persyaratan karena kan persyaratannya 16-30 tahun. Cuman kayak ya udahlah nanti aja dulu lah gitu kan. Sampai akhirnya pada saat H-1 pendaftaran terakhir itu ketua IBM Indah bilang, Gil ikut duta, disuruh wakilin Satgas Loktuan. Bilang, hah aku sendiri kan gitu. Bilang, iya kamu ya sudah cepat sudah daftar gitu. Jadi akhirnya daftar deh. Jadi gitu. Dari ketua ya, akhirnya mepet nggak itu daftarnya apa? Mepet. Iya, jadi waktu itu kan sempat tanya dulu karena kan memang waktu itu pengumumannya kan tanggal hari Minggu terakhir. Nah baru disuruh ikut hari Senin. Terus tuh pada saat saya tanya panitianya ternyata masih dibuka pendaftarannya karena memang waktu itu ternyata masih banyak yang belum mengirim video. Nah baru saya tanya kirim video terakhir kapan Kak? Nah itu siang saya nanya, ternyata jadwalnya itu terakhir malam itu juga. Jadi ya serba buru-buru akhirnya. Mendadak tapi dari juara 1 ya. Alhamdulillah. Zahwa kelas 3 ya, SMA Vidya kan lagi sibuk-sibuknya mau ujian. Apa sih motivasinya kok ikut Duta Anti Narkoba ini? Pertama tuh infonya itu dari adik sendiri. Adik tuh ngajak, awalnya kayak aduh udah kelas 12 nih, udah mendekati ujian, udah bentar lagi pulang semester 1 lagi kayak gitu kan. Terus ada TO, tryout di sekolah. Terus itu, tapi saya tertarik juga Kak, karena setiap ada proyek P5 di sekolah itu saya milihnya tentang narkoba, tentang anti narkoba dari kelas 10 sampai saya buat video-videonya itu ada terus di feed IG kalau mau dicek. Oh ya, kebetulan aku udah ngepoin juga IG-nya Zahwa ini ada ya, kemarin P5 kan? Iya, tentang narkoba juga. Oke, nah selanjutnya boleh diceritakan nggak sih proses seleksinya kalian gimana dari awal sampai menjadi pemenang ini? Boleh gantian? Ayo yang mana dulu? Ladies first. Saya ladies first. Yang pertama itu kita seleksi pembuatan video yang pertama diisi dengan visi misinya, terus tujuan untuk mengikuti Duta Anti Narkoba ini kenapa, alasannya kenapa gitu. Terus motivasi kalian kenapa menjadi ikut Duta Anti Narkoba seperti itu. Pembuatan video dulu. Ya baru diseleksi sampai 12 orang itu baru keterima, 12 finalis. Tahu nggak jumlah pendaftarnya berapa sebelum ke final? Sekitar 31-32 Kak, seingat saya. Kalau juara 2, juara 3 dari mana? Tahu? Kalau juara 2-nya itu dua-duanya dari SMK Negeri 1. Terus itu juara 3-nya itu satu SMK Putra Bangsa, satu SMK Negeri 1. Nah, terus tuh kebetulan ya sekalian ada juga ya, siapa tahu kan nanti ada yang berpikir wah paling tua sendiri. Tenang, ada juga perempuannya satu dari Universitas Terbuka sama. Iya, jadi beragam sih kemarin kami dari 32 terseleksi dengan video profile yang telah kami buat jadi 12 finalis. Terus tuh 12 finalis itu kita backgroundnya macam-macam, ada yang SMK, ada yang memang mewakili masyarakat dari saya seperti dari saya gitu, dan juga ada dari Universitas Terbuka dan juga dari umum. Kami jadi satu ikut pembekalan selama kurang lebih 3 hari, mendapat materi dan lain sebagainya, terus sampai akhirnya final. Oke, boleh diceritakan pengalaman berkesan nih selama pembekalan itu? Apa ada hal lucu yang kalian alami? Boleh dari Zahwa dulu. Oke, yang paling seru sih pembekalannya Kak Nurul itu yang paling berkesan sih, karena pembekalannya Kak Nurul kan yang paling akhir. Jadi mungkin ini sudah capek banget, udah ngantuk banget, karena dalam sehari itu kita 4 materi langsung Kak pembekalannya.
Tapi ternyata materinya Kak Nurul itu berkesan banget, apalagi Kak Nurul itu tentang personal branding. Nah, saya itu secara masuk di Vidata waktu itu Kak, masih sorotan saya itu gak ada. Feed saya itu cuma waktu pas posting duta anti narkoba aja tuh itu doang sama video. Terus pas Kak Nurul kasih tahu kan, kalau misalnya kalau kamu punya pengaruh, terus menambah pengaruh di Instagram itu lumayan gitu-gitu, jangan malu dan jangan terikut teman-teman. Saya itu terikut teman-teman Kak, jadi saya aktifnya di second akun daripada first akun. Agil? Kalau saya semuanya berkesan sih dari awal sampai akhir maksudnya. Dan menurut saya tuh pemaparannya itu semua daging lah, berisi lah ya, dari yang pertama itu bahas tentang mental health gitu, dan di situ memang maksudnya kebetulan pematerinya adalah salah satu orang yang benar-benar saya idolakan, Bu Lela. Jadi memang berapa kali ketemu sama beliau, cuman pada saat itu biasanya paling ketemu sekilas atau gimana, jadi tidak ada kesempatan buat nanya. Jadi pada saat itu benar-benar nanya, ya sedikit curhat pada saat itu, akhirnya sedikit lega. Terus ada juga materi tentang P4 Gen dari Kak Cokis, terus juga ada materi kepemudaan, dan terakhir itu tadi personal branding. Benar banget, karena dari kami sendiri dikasih bekal gitu untuk supaya kita tuh bisa benar-benar menjadi membrandingkan diri kita gitu, nggak perlu ibaratnya kayak kita karena mungkin kita belum terlalu mengenal diri kita jadi memaksakan untuk jadi orang lain seperti itu. Dan salah satunya juga yang benar-benar berkesan itu ya pada saat latihan koreo, latihan gago, apa segala macam, karena itu betul-betul kayak habisin tenaga, betul-betul kayak kelihatan semuanya. Tapi ya untungnya seru banget ya kita. Jadi untungnya dari awal tuh yang salah satu berkesan juga, teman-teman ini bukan yang kayak merasa bersaing gitu dari awal. Jadi dari awal tuh kita memang ya udah datang benar-benar bukan kayak ala-ala yang duta duduk gimana gitu, kita ketawa-ketawa semuanya, nggak sih? Oke, kalau bisa dibilang ya Agil ini kan dari SMP udah berprestasi ya, ikut PR kan dulu? Udah lebih banyak tahu lah tentang Agil, pasti udah lebih paham materi tentang narkoba. Jadi kalau misalnya Duta ini apa yang dipersiapkan? Apakah cuma memperdalam materi narkoba atau bagaimana? Sebenarnya kalau materi atau lain sebagainya itu sudah pasti wajib ya Kak ya. Karena memang ibaratnya manusia kayak pisau lah, kalau udah diasah bakal tumpul gitu ya. Banyak yang literasi tentang narkoba juga, sharing-sharing juga dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya yang paling utama adalah mentalnya Kak. Karena maksudnya di antara peserta memang saya paling tua gitu. Terus tuh memang maksudnya pasti akan ada banyak omongan, dia sudah tua gini-gini. Dan apalagi maksudnya kita harus mempersiapkan nih, kita harus siap menang, kita juga harus siap kalah gitu. Karena kan maksudnya ketika kita sudah siap, kita pasti maksudnya punya keinginan lah pastinya ketika kita pengen menang gitu. Cuman kita harus siap kalah, karena kita nggak tahu nih generasi di bawah kita nggak menutup kemungkinan ada yang lebih bagus daripada saya gitu. Nah kalau Zahwa apa yang dipersiapkan? Apakah mentalnya atau gimana? Iya, terutama mental sih, apalagi lawan saya tuh Kak Zalwa. Saya tuh kenal banget Zalwa, itu benar-benar dia tuh terkenal, banyak sekali kenalannya, pernah mengikut banyak ketua-ketua, udah pernah jadi ketua OSIS dari kelas 10, itu keren banget dianya. Makanya saya nggak ada pikir saya bakal juara 1, dan saya nggak menganggap juga dia saingan gitu loh Kak, karena udah yakin dia yang pasti naik, ternyata saya gitu. Jadi kayak berkesan juga sih di situ. Jadi siapin mental juga. Kalau Zahwa sama Agil sebelumnya pernah ikut kompetisi serupa nggak? Kayak duta sadar hukum kah? Atau duta pariwisata atau gitu? Kalau sebelumnya saya lebih banyak ke pelajar sekolah itu Kak, OSM gitu-gitu. Akademisi ya. Kalau Agil? Sebelumnya pernah, tapi udah lama banget. Kapan itu? 2018. Apa itu? Duta genre. Oh, duta genre. Gitu. Jadi sebenarnya ada backstory-nya juga kan. Jadi kan SMP tuh waktu zaman SMP duta anti narkoba ada, ya kan 2014. Nah, aku lihat ada sosok ya, maksudnya emang senior di organisasi saya waktu SMP ikut. Tapi pada saat itu saya lihat ternyata pendaftarannya tuh hanya untuk 16-30 tahun juga pada saat itu. Akhirnya ya udah nanti pada saat SMA saya mau ikut Nah pas SMA kok nunggu-nunggu kok nggak ada kabar info duta anti narkoba lagi gitu kan. Yang muncul duta genre ya. Makanya salah satunya juga pengen ikut duta anti narkoba juga kayak pengen wujudin apa yang saya inginkan pada saat dulu pertama kali banget gitu. Nah kalian bagaimana proses dukungan dari sekolah sama orang tua kalian untuk mengikuti duta anti narkoba? Kalau saya sekolah enggak kali ya. Oke.
Kebetulan universitas, karena kan saya juga universitas terbuka ya. Jadi PJJ ya, jadi ya mau kamu masuk mau enggak juga ya udah gitu kan, yang penting kerja tugas selesai. Cuman kalau untuk support dari kelurahan pasti gitu, karena kan memang kami ada grup Satgas, di situ selalu mengupdate tentang kegiatan saya, apa aja yang saya lalui gitu-gitu. Dan juga makasih juga untuk ketua IPM, ketua Satgas Loktuan yang selalu memberikan nasihat, dan juga seluruh pengurus Satgas, pengurus IBM yang pastinya support terus di grup, kayak ucapan ya ibaratnya afirmasi itu yang bikin semangat saya gitu. Kalau untuk orang tua ya pasti support. Awalnya saya nggak ngomong gitu karena kan agak malu ya, sudah tua ikut-ikut kayak ginian gitu kan. Tapi ya udah, saya posting tiba-tiba orang tua ya support aja gitu. Saya kasih doa gitu, walaupun pada saat malam grand final nggak datang karena ada hal-hal lain yang lebih penting. Oke, kalau dari Zawa, dari sekolahnya? Iya, dari sekolah alhamdulillah sangat mengapresiasi sekali, apalagi waktu upacara langsung disebutin kan, jadi kayak bangga juga ya. Terus dari keluarga juga alhamdulillah support banget, terutama kakak itu jarang banget ngucapin adiknya di status Instagram gitu-gitu. Terus pas malam itu tiba-tiba dia sampai 2 kali ngucapin, dan itu bikin makin senang banget ya. Oke. Ya kalau saya kayaknya harus nanti diumumnya di tok masjid. Oke, nah aku lihat juga tadi malam Instagramnya Yusuf Proker ya? Iya. Boleh di-share atau langsung dijelaskan aja nih prokernya? Boleh. Oke. Siapa nih mau jelasin? Oke, baik. Ya. Jadi tadi malam tuh kami udah ngumpul, memang ada beberapa yang berhalangan hadir karena kondisi kesehatan. Jadi dari 12 ada 10 yang hadir, dan juga kebetulan kami juga masih dibimbing sama Kipan. Karena kan Kipan juga salah satu pelaksananya kayak gitu. Jadi kami tadi malam udah membahas struktur. Jadi kami sudah punya struktur juga, udah punya bidang-bidangnya, dan juga ada program. Nah untuk programnya sendiri, insya Allah kita akan mulai tahun depan gitu. Karena memang ternyata kemarin kami nanya, ternyata memang proker-proker yang jangka panjang itu bisa dimulainya tahun depan gitu. Tahun depan adalah mulainya masa jabatan. Jadi memang kita dikasih waktu dari bulan sekarang sampai akhir tahun nanti untuk menyusun proker. Cuman alhamdulillah sudah ada prokernya itu. Yang lagi kita pengen, maksudnya nge-upin dari sekarang itu sosial media gitu pasti. Jadi nanti kita ada kalender konten. Jadi memang kita nentuin konten-kontennya apa aja yang akan di-up gitu, entah materi atau lain sebagainya. Terus itu juga nanti kami ada namanya diskill atau anunya aja. Intinya aja ya. Intinya kita nanti ada kegiatan juga, kunjungan ke sekolah-sekolah gitu. Terus tuh pengen banget kayak ngerayain Puncak Hani, nanti mungkin bekerja sama juga sama BNN. Masih ingat gak Puncak Hani? Masih dong. Iya. Jadi nanti kita pengen ngelaksanain itu juga gitu, entah mungkin nanti ada perlombaan, ada festival atau segala macam gitu. Dan juga kita berencana pengen goalsin MOU dengan perusahaan gitu. Jadi maksudnya supaya ketika nanti kita punya program apapun itu bisa disupport sama perusahaan, karena ya seperti yang kita ketahui kalau perusahaan itu pasti bakal mendukung kalau ibaratnya kegiatan yang berkaitan dengan edukasi, terutama untuk narkoba. Nah sebelum kita selesai ya Sober, mungkin dari Zahwa dan Agil nih pesan-pesan untuk pemuda di Kota Bontang dan juga seluruh Indonesia supaya terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkoba gimana nih? Dan kiat-kiat supaya jadi pemuda berprestasi. Oke, dari saya dulu. Jadi bagi orang-orang nih, pasti nggak semuanya orang kenal dengan saya. Jadi bagi orang yang kenal saya adalah duta anti narkoba, dan saya akan mempengaruhi mulai dari sosmed saya, dan saya akan mengajak juga teman-teman saya untuk kayak seperti melakukan hal positif, karena mereka harus tahu kalau kebahagiaan itu nggak harus tergantung dari narkoba, teman-teman. Jadi banyak tuh hal positif seperti kita bisa menonton film, memasak, jualan, gitu-gitu tuh banyak banget hal positif. Jadi narkoba itu bukan solusi untuk kalian mengejar kebahagiaan. Begitu. Oke, sekarang dari Agil nih. Oke. Buat teman-teman yang ada di luar sana, Kakinya kita banget. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, saya cuma mau bilang intinya apapun yang ada dalam diri kalian itu kembangkan gitu. Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah merasa bahwa kalian itu nggak punya apa-apa. Tiap orang pasti punya, cuman kita belum menemukannya saja. Dan yang
pastinya kita harus jauhi penyalahgunaan narkoba karena itu salah satu hal yang akan menjadi penghambat untuk kedepannya. Dan yang selalu saya katakan dimanapun dan kapanpun, bahwasanya jangan pernah merasa kecil, jangan pernah merasa rendah, dan lakukan apapun yang kamu lakukan selagi itu positif dari sekarang. Because we don't need to be great to do something, do it now or never. Oke, untuk pertanyaan lagi dong. Oke, nah sober, sekian dulu ya podcast kita. Nih kalau panjang-panjang bosen ya. Iya. Oke. Jadi terima kasih kepada Zaba dan Agil sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama BNN Kota Bontang dalam podcast Ngobat. Sekian dulu dari kita Sober, sampai jumpa di episode selanjutnya. See you, bye-bye.